Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Hamidodo, NIM A1C3191095. Saya berasal dari kelompok 9, akan memaparkan materi tentang actinograph. Tapi sebelum itu, kalian pernah gak sih membandingkan panasnya suatu daerah dengan daerah lainnya? Misalnya, kalian pernah gak sih berpikir bahwa di Inggris memiliki suhu yang lebih rendah dibanding suhu di Indonesia? Tapi bisa gak sih kalian mengukur panas matahari itu hanya dengan kulit kalian? Tentunya tidak, ya kan? Maka dari itu, diciptakanlah alat yang bernama actinograph yang berguna untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Actinograph terkadang dikenal dengan sebutan mechanical pyronograph, dipergunakan untuk mengukur total intensitas radiasi matahari secara langsung. Radiasi matahari yang dipantulkan atmosfer dari radiasi difusi dari langit dalam satu hari yang dapat dihitung. Actinograph bekerja dengan memakai prinsip temperatur antara dua strip paralel bimetalik bercat putih dan dua strip bimetalik bercat hitam. Jadi dia mencatat itu dengan dalam bentuk gelombang. Makanya kita memakai kata-kata intensitas. Lalu bagaimana cara menggunakan actinograph ini? Bagaimana cara menerapkan metode untuk mengukur radiasi matahari ini? Caranya ada sekitar 10 langkah. Pertama, operasi pengukuran intensitas radiasi matahari harus dilakukan pada pukul 6 pagi waktu setempat saat matahari baru akan terbit. Kemudian buka cover alat dan kemudian lepaskan drum lock dari shaftnya. Pasang kertas plus di sisi plus tempat terhimpit dan penjepit drum lock. Hidupkan sistem drum lock. Pasang drum lock kembali pada tempatnya. Putar drum lock agar ujung pena tempat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover penutup. Setelah matahari terbenam, 1,5 jam plus harus diambil. Jadi setelah kita meletakkan alat, sebelum 1,5 jam sebelum matahari terbenam, sekitar sore hari, itu kita harus sudah menyelesaikan pengukuran agar tidak mengalami penurunan intensitas radiasi yang sangat signifikan. Lalu percobaan ini dilakukan pada hari berikutnya dalam waktu yang sama dengan cara yang sama. Kenapa demikian? Karena pengukuran sekali tidak akan menunjukkan keakuratan pada pengukuran alat. Kita harus mengukur secara berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang akurat atau hasil yang maksimal. Jadi alat actinograph ini tidak bisa menentukan hasil dalam beberapa jam seperti meteran atau mungkin termometer. Actinograph ini membutuhkan waktu berhari-hari untuk menentukan intensitas radiasi matahari. Tapi actinograph ini memiliki beberapa jenis loh. Yang kami temukan ada 3. Yang pertama itu thermopile pyrometer, silicon meter, dan foliatic pinometer. Lalu setelah jenis-jenisnya, actinograph ini memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu sensor, glass dome, plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum lock, dan pengatur atau perata-rata air. Baiklah, sekian materi dari actinograph. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Bob, untuk menjelaskan materi Campbell-Stokes. Kepada Saudara Bob, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3191096. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Campbell-Stokes. Nah, sebelum menjelaskan tentang Campbell-Stokes ini, teman-teman pasti asing dengan alat ukur ini. Nah, berikut contoh gambar dari Campbell-Stokes yang akan ditayangkan berikut ini. Silakan dilihat. Nah, itu merupakan contoh
alat ukur Campbell Stock. Di sini Campbell Stock adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat ditemukan dalam satuan waktu dan persen. Nah, prinsip kerja dari Campbell Stock ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal yang terdapat pada Campbell Stock ke diferens pembukaan kertas pias yang telah dimasukkan herd celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sebagai lama penyinaran matahari, mendukung dalam satu hari dalam satuan jam maupun satuan menit. Nah, Campbell Stock ini ditemukan oleh John Francis Campbell pada tahun 1853 dan kemudian diubah pada tahun 1879 oleh Sir George Stock Gabriel. Desain asli oleh Campbell terdiri dari kaca bola diatur ke dalam mangkuk kayu dengan teknik matahari jejak pada mangkuk. Penyempurnaan Stock adalah untuk membuat perumahan dari logam dan memiliki pemegang kartu tenggelam di balik bola Campbell Stokes. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis Campbell Stokes. Nah, di sini dari yang saya dapat ada 3 jenis Campbell Stokes, di mana Campbell Stokes menggunakan pias lengkung panjang. Yang kedua, Campbell Stokes menggunakan pias lengkung pendek. Dan yang ketiga, Campbell Stokes menggunakan pias lurus. Nah, apa perbedaan dari jenis-jenis Campbell Stokes ini? Di sini Campbell Stokes ada 3 tadi yang seperti yang saya sebutkan. Jadi, Campbell Stokes yang pertama yaitu menggunakan pias lengkung panjang dipasang antara tanggal 11 Oktober sampai terakhir Februari, yaitu tanggal 28 atau 29 Februari. Lalu yang kedua, Campbell Stokes yang menggunakan pias lengkung pendek dipasang antara tanggal 11 April sampai 31 Agustus. Dan yang ketiga, Campbell Stokes menggunakan pias lurus. Nah, Campbell Stokes yang ini dipasang antara tanggal 1 Maret sampai 10 April. Dan bisa juga dipasang antara 1 September sampai 10 Oktober. Nah, lalu kenapa ini dipasang berbeda-beda? Nah, ini tergantung arah matahari, tergantung cahaya matahari yang dapat diterima oleh pias tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian Campbell Stokes. Di sini Campbell Stokes ada beberapa bagian, yaitu satu ada bola kaca pejal, biasanya berdiameter 96 mm. Dan yang kedua ada pelat logam yang berbentuk mangkuk. Sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat dan penyanggah tempat bola kaca pejal, dilengkapi skala dalam derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Yang ketiga, bagian pendiri atau stand. Dan yang keempat ada bagian dasar terbuat dari logam yang dapat ditingkatkan atau di leveling. Yang kelima, adanya kertas pias terdiri dari 3 tadi, ada yang lengkung panjang, lengkung pendek, dan lurus. Dan ketiganya memiliki fungsi masing-masing. Yang ketujuh ada skrup penyangga, yaitu digunakan untuk memperoleh posisi horizontal dan arah utara yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana cara men-setting up dari Campbell Stock ini? Langkah pertama yaitu pilih tempat di mana sinar matahari sepanjang hari bebas ke arah alat tersebut. Lalu yang kedua, permukaan dasar alat ditempatkan harus stabil. Yang ketiga, bagian terbuka mangkuk logam harus mengarah ekuator, yaitu bila alat ditempatkan pada belahan bumi utara, mangkuk ke arah selatan atau sebaliknya. Lalu yang keempat, leveling, peningkatan, dapat dilakukan dengan mengatur posisi 3 buah mur. Nah, yang B, bagaimana cara memasang pias pada Campbell Stock ini? 1.
Pias terdiri dari 3 jenis tadi, ada pias lurus, lengkung panjang, lengkung pendek, dan pias lurus. Pias lurus dipasang pada pasangan celah yang ada di tengah mangkuk, sedangkan pias pendek pada pasangan celah bagian atas dan pias panjang pada pasangan celah bagian bawah. Lalu pias pendek dipergunakan dari pertengahan Oktober sampai akhir Februari tadi. Pias lurus dari awal Maret sampai pertengahan April, dan September sampai pertengahan Oktober. Pias panjang dari pertengahan April sampai Agustus, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, pias yang dimasukkan ke celah sehingga garis tanda jam 12 benar-benar tepat dengan tanda jam 12 pada mangkuk. Lalu pada titik tertentu, kira-kira 2 garis, jam 14 atau jam 2 siang dan jam 10, mangkuk dilengkapi 3 lubang. Masukkan pin logam yang tergantung dengan rantai dari sisi luar ke dalam salah satu lubang tersebut. Lalu yang C, pengaturan utara selatan dan leveling. Caranya yang pertama yaitu atur agar skala lintang pada alat menunjukkan lintang tempat alat ditempatkan. Lalu yang kedua, perhatikan jejak pembakaran pada pias. Bila pengaturan utara selatan dan leveling tepat, maka jejak ini harus sejajar dengan garis tengah pias. Lalu yang ketiga, jejak pembakaran yang tepat jatuh pada titik pusat pias harus sama dengan nilai true solar time, yaitu waktu matahari tepat berada pada titik puncak. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.